Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nurhalijah dengan NPM 2140501223. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi saya, yaitu tentang sejarah perkembangan hukum Islam pada masa Utsman bin Affan. Adapun latar belakang Utsman bin Affan. Utsman bin Affan adalah anak dari Abil As ibnu Umayyah. Dilahirkan di waktu Rasulullah berusia 5 tahun dan masuk Islam atas seruan Abu Bakar As-Siddiq. Sebelum agama Islam datang dan sesudahnya juga, beliau terhitung saudagar besar dan kaya raya, dan sangat pemurah menafkahkan kekayaannya untuk kepentingan agama Islam. Di waktu Rasulullah mengerahkan Jaisul Usrah, bala tentara yang dikerahkan dalam waktu kesukaran, yakni pada peperangan Tabuk. Utsman mendermakan 950 ekor unta dan 59 ekor kuda, 1000 dinar untuk keperluan laskar Islam. Utsman diangkat menjadi khalifah. Pengangkatan Utsman bin Affan menjadi khalifah dilakukan melalui tim formatur. Tim formatur ini dibentuk oleh Umar bin Khattab yang terdiri atas 6 orang sahabat terkemuka untuk menentukan pengganti beliau sebagai khalifah. 6 orang sahabat yang menjadi tim formatur adalah Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Talhah, Zubair, Abdurrahman bin Auf, dan Sa'ad bin Abi Waqqas. Dan untuk menghindari hal-hal kaos dalam pemilihan, Umar kemudian mengangkat anaknya Abdullah bin Umar dengan hanya memiliki hak pilih dan tidak berhak untuk dipilih. Akan tetapi waktu pemilihan Talhah tidak ada di tempat. Kemudian setelah melalui persaingan yang begitu ketat dengan Ali bin Abi Thalib, akhirnya tim musyawarah memilih Utsman bin Affan sebagai khalifah ketiga, menggantikan pendahulunya Umar bin Khattab wafat. Kesuksesan Utsman bin Affan dalam memerintah. Perluasan wilayah. Perluasan Islam di masa Utsman dapat disimpulkan pada 2 bidang, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, menumpas pendurhakaan dan pemberontakan yang terjadi di beberapa negeri yang telah masuk ke bawah kekuasaan Islam di zaman Umar. Yang kedua, melanjutkan perluasan Islam ke daerah-daerah yang sampai di sana telah terhenti pada perluasan Islam di Umar. Perluasan masjid dan penyalinan Al-Quran. Khalifah Utsman adalah khalifah pertama yang melakukan perluasan terhadap Masjid Nabawi di Madinah dan Masjid Al-Haram di Mekah. Dan beliau juga yang pertama kali menentukan azan awal menjelang sholat Jumat. Selain melakukan perluasan masjid, Khalifah Utsman juga melakukan kodifikasi Al-Quran. Kodifikasi Al-Quran ini merupakan lanjutan kerja yang telah dirintis oleh Khalifah Abu Bakar. Dengan inisiatif Umar bin Khattab, mengkodifikasikan Al-Quran pada masa Khalifah Utsman dilakukan dengan terjadi perbedaan pendapat tentang bacaan Al-Quran, qiraat Al-Quran, yang menimbulkan percekcokan antara guru dan muridnya. Panitia kodifikasi Al-Quran yang dibentuk oleh Khalifah Utsman bin Affan ini pertama-tama melakukan pengecekan ulang dengan meneliti mushaf yang sudah disimpan di rumah Hafsah dan membandingkannya dengan mushaf-mushaf yang lain. Ketika itu terdapat 4 mushaf Al-Quran yang merupakan catatan pribadi. Yang pertama, mushaf Al-Quran yang ditulis oleh Ali bin Abi Thalib, terdiri atas 111 surah. Surah pertama adalah surah Al-Baqarah dan surah terakhir adalah surah Al-Muawwizatain. Yang kedua, mushaf Al-Quran yang ditulis oleh Ubay bin Ka'ab, terdiri atas 105 surah. Surah pertama adalah Al-Fatihah dan surah terakhir adalah surah An-Nas. Mushaf Al-Quran yang ditulis oleh Ibnu Mas'ud terdiri atas 108 surah. Surah-surah yang pertama adalah Al-Baqarah dan yang terakhir adalah surah Qul Huwallahu Ahad. Yang terakhir, mushaf Al-Quran yang ditulis oleh Ibnu Abbas terdiri atas 114 surah. Surah pertama adalah surah Iqra dan yang terakhir adalah surah An-Nas.
Tugas tim adalah menyalin mushaf Al-Quran yang disimpan di rumah Hafsah yang menyeragamkan qiraat atau bacaannya mengikuti dialek Quraisy. Kemudian setelah berhasil, Zaid bin Tasib mengembangkan kepada Hafsah. Kemudian salinan itu dikirim juga ke Mekah, Madinah, Basra, Kufah, dan Syria, serta salah satunya disimpan oleh Utsman bin Affan yang kemudian disebut Mushaf Al-Imam. Sedangkan mushaf yang lain diperintahkan untuk dibakar. Setelah dari beberapa pendapat, dengan adanya mushaf Utsmani ini telah berhasil mengeluarkan masyarakat muslim dari kemelut yang diakibatkan dari beberapa bacaan Al-Quran. Adapun sistem pemerintahan pada Utsman bin Affan dilakukan dengan memberikan otonomi penuh kepada daerah. Hal ini berbeda dengan pada masa Khalifah Abu Bakar dan Umar. Wilayah hanya dibedakan menjadi dua, yakni wilayah yang pemimpinnya memiliki otonomi penuh dan pemimpinnya disebut amir, dan wilayah yang tidak memiliki otonomi penuh dan pemimpinnya disebut wali. Pada zaman Khalifah Utsman bin Affan terjadi perubahan sistem pemerintahan sehingga semua wilayah memiliki otonomi penuh. Oleh karena itu, semua pemimpin wilayah, jabatan tingkatan gubernur yang berjumlah 10 wilayah bergelar amir. Pemerintahan Khalifah Utsman bin Affan berlangsung selama 12 tahun, dibagi menjadi 2 periode. 6 tahun pertama merupakan pemerintahan yang bersih dari pengangkatan kerabat sebagai pejabat negara. Sedangkan periode kedua 6 tahun terakhir merupakan periode pemerintahan yang tidak bersih dari pengangkatan kerabat sebagai pejabat negara. Upaya Khalifah Utsmani ini merupakan pesan pendahulunya Khalifah Umar bin Khattab agar khalifah setelahnya tidak mengangkat kerabat sebagai pejabat negara. Kelemahan Utsman dalam memerintah Islam dan penyebab terbunuhnya Utsman bin Affan. Utsman menjabat sebagai khalifah selama 2 periode. Pada periode pertama ia populer. Periode kedua ia menyedihkan. Di sini keadaan politik berbalik mundur. Timbul gejolak politik, huru-hara silih berganti, petisi dan intrik merajalela yang kemudian membuahkan pembunuhan dirinya pada hari Jumat tanggal 8 Zulhijjah tahun 35 Hijriah. Pada saat itu Khalifah Utsman sedang membaca Al-Quran sehingga bajunya berlumuran darah. Sebab lain yang menimbulkan kerusuhan dan membawa kematian Utsman. Utsman terlalu baik hati kepada pembesar-pembesar muhajirin dan para pejuang angkatan pertama dari kalangan kerabatnya. Utsman terlalu mempercayai kerabatnya, meskipun hal demikian tidak berdosa dan tercela sampai-sampai Utsman menyerahkan urusan pemerintahan kepada mereka, termasuk meminta pendapat tentang permasalahan pemerintahan yang telah dihadapi, sedangkan mereka bukan termasuk orang yang dapat dipercaya. Sebagai akibat Utsman begitu banyak menyerahkan urusan pemerintahan kepada kaum kerabatnya itu, maka akhirnya yang menangani masalah-masalah penting pemerintahannya adalah orang-orang yang sama sekali belum kuat keislamannya. Utsman terlalu lemah kepada para bawahannya, sedangkan bawahannya itu sebagian tidak berlaku adil, yang menyebabkan rakyat merasa tidak puas. Sebagai sebab yang paling fatal adalah adanya orang-orang yang dendam atas Islam. Mereka masuk Islam di luar saja, sedangkan dalam hatinya kafir. Sekian dan terima kasih. Jika ada kesalahan dalam penulisan maupun pengucapan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.